Halo pencinta sinopsis dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya El. Hari ini saya ingin membagikan sebuah rangkuman film bergenre science fiction yang bertajuk The Host tahun 2013. Dari judulnya, sekilas film ini tidak terdengar begitu menarik, akan tetapi ketika Anda sudah masuk lebih jauh ke dalam alur ceritanya, Anda pasti akan dibuat lebih penasaran dengan bagaimana endingnya. Tumpah tanpa mengurangi rasa hormat dan mengulur waktu yang berarti uang, langsung saja kita masuk ke dalam intisarinya. Di tengah terik matahari yang menyengat ubun-ubun itu, terlihat seorang wanita muda yang sangat kehausan di tengah padang pasir. Dia bernama Melanie. Tidak lama kemudian datang seorang om-om yang menghampirinya dan memberinya air minum. Beliau bernama Jebediah. Tapi kemudian muncul segerombolan pemuda bersenjata yang salah satu dari mereka yang bernama Kyle tiba-tiba ingin melukai Melanie. Tapi kemudian Jeb juga menodongkan senjatanya ke arah Kyle. Dari sini mungkin Anda bingung kan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Nah, daripada bingung, ayo kita flashback ke hari sebelumnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang Melanie bersama adiknya yang bernama Jamie. Mereka berdua sedang mencari perbekalan di sebuah bangunan rumah tua. Tapi kemudian datang segenap oknum berpakaian rapi serba putih bersih. Melanie kemudian menyuruh adiknya tetap bersembunyi di bawah meja. Sementara itu dia akan menghadapi para oknum tersebut. Karena sudah terlalu capek atau karena tidak tahu lagi mau lari kemana, Melanie pada akhirnya memutuskan untuk berlari dan memilih menjatuhkan diri dari jendela lantai 6. Semata-mata agar Jamie adiknya bisa melarikan diri. Sampai di sini apakah Anda semakin bingung dengan ceritanya? Tenang bro, begini ceritanya. Alkisah jauh-jauh hari sebelum hari ini, sebagian besar planet bumi sudah terlebih dahulu diinvasi oleh ras alien. Sebenarnya mereka menginvasi bumi dengan membawa sebuah misi yang sangat mulia, yaitu perdamaian, yang intinya adalah agar kekacauan yang sebelumnya terjadi pada planet bumi bisa benar-benar berhenti. Namun yang menarik di sini adalah mereka tidak memiliki fisik yang independen seperti manusia ataupun alien pada umumnya yang digambarkan dengan bentuk menyerupai naga ataupun komodo. Tidak, mereka hanya digambarkan tidak lebih dari seekor ubur-ubur dan mereka menamai itu sebagai jiwa. Dan yang lebih menarik lagi, ketika ubur-ubur tersebut diimplankan ke dalam kepala, mereka dapat membaca ingatan dan selebihnya mereka dapat mengambil kendali dari tubuh yang bersangkutan. Dengan kata lain, siapapun yang diimplan dengan ubur-ubur tersebut, maka mereka akan menjadi seperti halnya komputer yang sedang dihack. Sebagai wanita baik-baik yang mencintai sanak saudara dan juga keluarga, Melanie tentu tidak mau jika ada informasi jatuh ke tangan yang salah. Karena jika dirinya hidup dan berhasil dirasuki bangsa alien, tentu keberadaan keluarganya akan sangat terancam. Itu sebabnya dia lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang jadi seperti zombie. Sesaat setelah jasad Melanie diangkat dan dibawa ke ruang medis, kita akan dibuat senang sekaligus sedih mengetahui kenyataan bahwasanya Melanie masih dalam keadaan bernyawa. Itu artinya besar kemungkinan dia akan menjadi seperti zombie. Selanjutnya kita akan diperlihatkan pada sosok healer atau sang penyembuh yang bernama Ford. Dia adalah salah satu karakter yang bertanggung jawab pada proses dan prosedur implantasi jiwa pada Melanie. Kita juga akan diperlihatkan dengan obat generasi mutakhir yang berbasis nanoteknologi, yang mana obat tersebut bisa menyembuhkan luka dalam hitungan detik. Setelah proses implantasi beres, kini Melanie mulai membuka mata dan kita akan melihat putih menyala di antara kedua iris matanya, pertanda bahwa dirinya bukanlah Melanie yang kita kenal sebelumnya. Dan inilah jika sebelumnya kita mengenal Melanie sebagai kakak dari seorang Jamie, kita akan tahu siapa dia sesaat setelah sang healer Ford menyambut kedatangan dan menanyakan siapakah gerangan dirinya. Wanderer. Kemudian jiwa itu mengaku bernama Wander, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengembara. Sesuai dengan adat istiadat lamanya, jika ada jiwa yang baru saja diimplankan ke dalam tubuh inangnya, Seeker sebagai seorang petinggi dari kubu alien yang sangat berambisi untuk menciptakan keseragaman, ini inangnya, segera menugaskan Wander mengintai isi kenangan dari seorang Melanie.
Singkat cerita, Wonder pun mulai mengatakan hal-hal pribadi seperti halnya nama, agama, keluarga, dan sebagainya. Bahkan, Wonder mampu melihat sampai pada struktur molekul paling kecil dari sebuah kepribadian, seperti halnya hasrat, keinginan, dan tentu saja apakah Melanie pernah ucruk-ucruk atau belum. Terlihat begitu jelas di mata Wonder, yang kemudian itu dia katakan pada Seeker. Tapi tiba-tiba, ya, Melanie ternyata masih bisa berkomunikasi layaknya dua orang yang sedang berdialog. Hanya saja dia terjebak dalam tubuh yang sama. Saat pagi menjelang, scene berpindah memperlihatkan suasana sejuk dari pinggiran sebuah danau yang terlihat masih begitu asri, memperlihatkan Wonder yang masih terus membaca dan mengintai setiap informasi dari seorang Melanie. Kemudian disusul dengan kemunculan Seeker yang mengatakan padanya jika informasi tentang Jared, yaitu gebetan dari Melanie, ternyata berguna untuk menemukan yang lainnya. Tiba-tiba, ya, ternyata Melanie berbeda dengan yang lainnya, yang mana dia semakin lama semakin memiliki kontrol pada tubuhnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sebagai seorang petinggi ras alien yang sudah malang melintang di berbagai macam planet dan kehidupannya, Seeker mengatakan pada Wonder bahwasanya sekarang dirinya sudah diberhentikan dari tugasnya lantaran dianggap tidak begitu becus dalam menangani kasus Melanie. Sehingga besok pagi Wonder akan dipindahkan ke dalam tubuh yang lain, sementara itu Seeker akan menggantikan posisinya. Yes. Mendengar hal ini, Melanie tentu tidak mau jika dirinya harus dijamah dan dinodai oleh keganasan Seeker. Lantas dia pun memohon pada Wonder agar segera menemui Hillerford untuk melakukan operasi. Itu sebabnya mereka harus secepatnya kabur dari ruangan tersebut. Dan Wonder pun menyetujuinya. Sesaat setelah itu kita akan diperlihatkan dengan bukti bahwa di masa ini manusia benar-benar sangat baik hati, yang mana bapak-bapak ini dengan sukarela menyerahkan mobilnya begitu saja tanpa ada penolakan ataupun perdebatan sama sekali. Tank is full. Dalam pelariannya itu, Wonder berencana untuk menuju ke Fort Worth, yaitu tempat di mana Hillerford sekarang bertugas. Tentunya dia berharap agar Melanie bisa terbebas. Di sisi yang lain, tepatnya di kamar Wonder, Seeker mulai menggeledah setiap sudut dan setiap helai kain di ruangan tersebut. Tidak lama kemudian dia menemukan serpihan kertas yang setelah disatukan secara utuh, ternyata itu adalah sketsa gambar perbukitan yang sebelumnya telah digambar oleh Wonder. Sementara itu, Wonder yang sedang dalam perjalanan menuju ke Fort Worth terus saja menerawang tentang kenangan Melanie bersama seorang Jared, yang ternyata hal itu Melanie lakukan untuk mengelabui seorang Wonder agar dirinya bisa mengambil kendali dari kemudi dan bisa kembali pada keluarga sesuai dengan janjinya. Menyadari hal ini, Wonder pun kesal dan mengatakan pada Melanie, ternyata benar ya kata Seeker, kamu adalah makhluk yang aneh dan tidak tahu caranya berterima kasih. Sudah aku tolong, kamu malah nipu. Lantas dia pun segera memutar arah dan mencoba untuk kembali ke Fort Worth sesuai dengan rencana awalnya. Tapi tiba-tiba... Karena mobil yang mereka tumpangi sudah rusak akibat ugal-ugalan di jalan, sekarang tidak ada lagi pilihan selain berjalan kaki ke arah timur. Di sana Melanie mengatakan bahwasanya dia memiliki seorang paman dan punya tempat tinggal. Bermodalkan satu botol Pocari Sweat kecil itu, dia akan berjalan ke arah timur. Sesuai dengan pesan Melanie, dia harus menapaki bebatuan agar tidak meninggalkan jejak. Di tengah ganasnya kondisi gurun itu, pada akhirnya dia terhenti di bawah naungan sebuah pohon yang cukup teduh. Tidak lama kemudian datang seorang om-om yang memberinya air minum, dan ternyata beliau adalah Jeb, yaitu paman dari Melanie, yang meskipun beliau sudah tahu jika Melanie bukanlah dirinya yang dulu, beliau tetap memperlakukan Wonder seperti seorang Melanie. Singkat cerita, Jeb dan yang lainnya pun segera membawa Wonder ke dalam ruang pengungsiannya. Dalam ruang pengungsian itu ada seorang wanita tua bernama Maggie. Dia adalah bibi dari Melanie, yang kemudian menyarankan paman Jeb agar segera melakukan tugas seperti biasa, yaitu membedah isi kepala tawanan dan menyingkirkan jiwa alien itu, yang mana proses itu tentu akan membunuh keduanya. Tapi kemudian sang adik Jamie tiba-tiba muncul di mulut pintu dan tampaknya tidak mengizinkan jika tubuh Melanie harus berakhir seperti yang lainnya. No! Kemudian Jeb menyuruh Jared membawa Wonder ke dalam sel dan mengawasinya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sosok Seeker yang tampak sedang memacu mobilnya pada kecepatan tinggi. Tiba-tiba dibuat terhenti pada saat melihat adanya mobil biru yang tampak baru saja mengalami kerusakan terparkir di tepi jalan.
Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan sosok Jared yang saat ini sedang berjaga di lorong sel itu. Tidak lama kemudian, datanglah segerombolan pemuda yang datang ke arahnya dan mengajaknya untuk terlibat baku hantam. Namun setelah mereka berhasil melewati Jared, ternyata tujuan utama mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membunuh Wander. Beruntung Paman Jeb datang dan meredakan ketegangan dengan menembakkan satu cadangan amunisi ke langit-langit. Alhasil mereka pun tidak jadi berkelahi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Shin kemudian berfokus pada Paman Jeb dan Wander yang berjalan berkeliling untuk lebih mengenal satu sama lain. Setelah berkenalan dan merasa jika nama Wander terlalu panjang, Jeb kemudian memangkas nama Wander menjadi Wanda. Wanda? Jeb juga mengatakan bahwasanya tempat tersebut bukanlah goa, melainkan sebuah gunung. Selanjutnya di ruang yang lain tampak Jared dan teman-temannya yang kini sedang bersiap siaga berangkat menuju kota dengan membawa segenap truk untuk mencari perbekalan. Tidak lama kemudian tampak helikopter yang sedang berpatroli mengelilingi perbukitan. Tanda bahwasanya Seeker ingin memastikan ada atau tidaknya tanda-tanda manusia di sekitaran bukit. Sementara itu kita diperlihatkan dengan penampakan ladang yang begitu luas dengan tanaman gandumnya yang tampak begitu subur meskipun berada di dalam goa. Tentunya hal itu berkat kejeniusan mereka yang menggunakan bantuan kaca cermin di mulut gunung, sehingga cahaya matahari bisa diteruskan sampai ke dalam goa. Care to join us, Jamie? Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari mulut gunung, pertanda bahwasanya para Seeker sedang mengintai dengan helikopternya. Lalu dengan sigap Paman Jeb langsung teringat dengan cermin dan segera mengubah orientasi kaca tersebut supaya tidak memantulkan cahaya ke atas. Alhasil, hal itu membuat mereka tidak terlihat. Setelah itu, Jeb menugaskan Jamie berjaga dan mengawasi Wanda ke dalam selnya. Alih-alih membawa Wanda ke dalam sel, Jamie justru membawa Wanda ke tempat yang indah, yang mana tempat tersebut dipenuhi dengan larva yang bercahaya. What stars are these? Karena sebelumnya Jamie mendengar percakapannya dengan Paman Jeb tentang Melanie, Jamie ternyata begitu penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya, yaitu apakah sekarang Melanie masih hidup bersama Wanda. Perlu diketahui, orang-orang yang selamat mengira jika seseorang sudah diimplan atau dirasuki alien ubur-ubur, mereka berpikir orang tersebut tidak memiliki kesadaran sama sekali. Itulah sebabnya sejak awal Melanie menyuruh Wanda agar banyak-banyak diam, daripada salah ngomong dan berakibat fatal. Namun karena Jamie sangat ingin tahu dengan kebenarannya, Melanie menyuruh Wanda untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dengan sangat hati-hati, Wanda mengatakan sekaligus bertanya pada seorang Jamie, yaitu, Melanie itu kan pernah berjanji untuk pulang. Lalu apakah Melanie ingkar janji padamu? Menyadari bahwasanya Melanie memang tidak pernah ingkar janji dan itu dibuktikan dengan kehadiran Wanda, Jamie tidak bisa lagi membendung air matanya. Sontak hal itu membuat keduanya saling berpelukan layaknya seorang kakak beradik yang dipertemukan oleh keajaiban. Shin beralih pada Jared dan kawan-kawannya yang saat ini sedang melangsungkan adat istiadat lamanya, yaitu mencari perbekalan dengan merampok sebuah gudang. Tidak lupa juga menyikat seluruh musuh yang mencoba mendekatinya. Singkat cerita, Shin beralih memperlihatkan suasana gua pada pagi hari. Di situ sudah ada Paman Jeb yang datang menemui Jamie dan Wanda sambil mengatakan bahwasanya hari ini gandum sudah siap untuk dipanen. Saat memanen gandum itu, Jamie mendengar suara gemuruh di luar yang membuat fokusnya ambyar dan tidak sengaja membuat salah satu kakinya terluka akibat tajamnya sabit yang mengenainya. Lalu seperti biasa, mereka pun segera menutup cermin. Selanjutnya kita kembali diperlihatkan para Jared dan teman-temannya yang saat ini sudah dalam perjalanan pulang. Tapi karena si hitam manis Aaron ini begitu ngebut di jalanan, akhirnya salah satu Seeker melihat dan memberhentikannya. Di saat-saat penuh keputusasaan seperti ini, Aaron dan Brent tidak punya pilihan lain kecuali terus menembak dan menembak. Sampai berakhirnya mereka benar-benar kehabisan cadangan amunisi dan sekarang mereka sepakat untuk bunuh diri. Sementara itu, Jared dan Kyle hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Sesaat setelah itu, mereka pun mulai berjalan pulang. Meskipun Jared tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalanan, nyatanya Seeker tidak mau membiarkan truk angkutan yang dia bawa pulang dengan nyaman.
Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Sampai pada satu titik Jared memilih berhenti tiba-tiba dan membuat salah satu mobil mereka nyungsep di belakangnya. Tapi karena hal itu pula, pistol yang digunakan Kyle untuk menembaki musuhnya terlepas dari genggamannya. Meski begitu, sesuai dengan adat istiadat lamanya, Jared tetap berusaha membawa salah satu dari mereka untuk dibawa pulang. Tapi ketika Seeker datang dan mengetahui bahwasanya dia akan segera mengambil pistol, seketika itu pula Jared mengurungkan niatnya dan memilih kembali ke dalam truk. Dan ketika Seeker mulai membidik dan melepaskan pemicu pada pistol tersebut, ya, saat itu juga Seeker justru menembak kepala botak temannya sendiri sampai cerot di tempat. Di saat yang sama, kita diperlihatkan para sosok Wanda yang saat ini sedang makan bersama dengan para manusia yang terlihat semakin akrab. Kemudian dia mulai bercerita dan mengatakan dengan terus terang bahwasanya dia pernah mendatangi setidaknya 12 planet dan mengaku bahwa meskipun dirinya belum menyelesaikan satu putaran penuh di tahun bumi, dia sudah berumur lebih dari 1000 tahun menurut perhitungan Masehi. Over 1,000 of your years. Tapi tiba-tiba, sepulangnya dari perjalanan itu, Jared langsung mengambil senapan dengan maksud ingin segera menghabisi Wanda. Dia kesal karena berpikir bahwasanya Wanda adalah alasan kenapa Seeker membuntuti mereka. Tapi kemudian Jamie sebagai adik yang baik mengatakan pada Jared jika dia nekat membunuh Wanda, maka Melanie juga pasti akan mati. Mendengar hal itu, Paman Jeb juga membenarkan perkataan Jamie bahwasanya Melanie memang masih ada. Sesaat setelah ketegangan mulai mereda, Wanda kini benar-benar dibuat semakin bingung dengan tingkah laku manusia yang mana Ian sebelumnya pernah mencoba aksi pembunuhan padanya, tapi sekarang justru mau menawarkan kamarnya untuk si Wanda. Strange world, isn't it? Dari sini muncullah bibit-bibit asmara yang perlahan-lahan membuat Ian jatuh hati pada seorang Wanda. Singkat cerita, di pagi itu Jared mendatangi Ian dengan maksud untuk bertemu dengan Wanda karena semalam dia bermimpi sedang bercinta dengan Melanie. Setelah Jared masuk dan berbincang-bincang tentang mimpinya tadi malam, dia mengatakan bahwasanya saat ini dirinya sangat rindu dengan Melanie. Dia juga mengatakan pada Wanda jika dirinya tidak bisa mencium Melanie, setidaknya dia bisa menyosor orang yang saat ini ada di depannya dan... I can't kiss you. What? Ya, kali ini telapak tangan Wanda tampaknya tidak segan-segan lagi mendaratkan diri di pipi Jared. Pertanda bahwasanya Melanie memang masih mencintainya. Dan entah karena malu atau karena merasa ternodai oleh keganasan Jared, Wanda pun segera pergi ke kolam untuk melakukan mandi wajib. Tidak lama setelah itu, terlihat seorang Kyle yang sedang menyusuri lorong itu memanggil-manggil namanya. Dan ternyata dia ingin mencoba aksi pembunuhan terhadap Wanda. Namun naas ketika Kyle melakukan aksi tersebut, salah satu kakinya malah terpeleset dan membuatnya hampir mampus di aliran air yang deras itu. Alih-alih membiarkan Kyle mati terseret air tanpa alasan yang jelas, Wanda justru memanggil yang lainnya dan ikut menolongnya. Sesaat setelah kejadian itu, mereka kini berada di ruang medis memeriksa kondisi fisik. Bersama-sama dengan Paman Jeb, lantas mereka pun diinterogasi dan kuat dugaan dari seorang Ian bahwasanya pemuda bernama Kyle ini memang sengaja ingin membunuh Wanda dan tanpa alasan yang jelas pula Wanda menolongnya. Mendengar hal ini, Paman Jeb tentu naik darah dan mengingatkan pada Kyle jika sekali lagi dia masih melakukan hal yang sama pada Wanda, beliau tidak akan segan-segan lagi melubangi kepala otak seorang berdebah seperti dia. Dan beliau juga menambahkan bahwa dirinya sangat rindu akan gairah itu. Hey, Jeb. I'm going back out. Singkat cerita, Jared dan Kyle kini harus bekerja ekstra karena saat ini selain karena hanya tinggal mereka berdua, barang-barang yang mereka bawa banyak yang hilang pasca pelarian. Sementara di ruang pengungsian itu, Ian mengajak Wanda untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar dari atas gunung. Di sana Ian mengatakan pada Wanda bahwa dirinya sekarang suka dengan Wanda. Bermodalkan kata-kata manis yang tidak pakai gombal dan terus terang, itu mendapat respon positif dari seorang Wanda. Dan siapanya menyangka jika ternyata Wanda juga menyukai Ian. Mendengar hal ini, Melanie tentu tidak mau jika dirinya harus dijamah orang yang tidak dicintainya. Namun karena Wanda adalah jiwa yang lain dari tubuh Melanie, pada akhirnya adu mulut tanpa argumentasi pun terjadi. Sementara itu kita dibawa ke apartemen para alien, menampilkan sosok Seeker yang saat ini tampak sedang gelisah dan di saat yang sama tampak sedang mempersiapkan segala sesuatunya.
Sesaat setelah Wanda turun dari gunung, di sana dia bertemu dengan Jamie dan tidak ada satupun orang yang terlihat. Wanda kemudian menanyakan padanya, "Kenapa kakimu belum sembuh, Jamie? Kenapa tidak kau bawa ke Pak Dokter?" Dan dengan lugunya, Jamie pun menjawab, "Aku sudah ke sana, tapi aku disuruh istirahat sama Pak Dokter." Mendengar hal itu, Wanda tentu semakin curiga, lantas dia pun segera menyelidiki apa yang sebenarnya lebih penting daripada mengobati orang yang sedang sakit. Sesaat setelah Wanda baru saja menginjakkan kaki beberapa langkah dari pintu masuk, kita akan melihat betapa terpukulnya perasaan Wanda tatkala mengetahui dan melihat secara langsung bahwa di ruangan itu sedang terjadi pembantaian massal terhadap keluarganya. Sontak hal itu membuatnya berteriak histeris. Lantas dia pun berlari menuju ke dalam selnya dan mengisolasi dirinya. Hari-hari berlalu, Wanda hanya bisa merenung dan mengingat kejadian yang dilihatnya tanpa peduli apakah dia butuh makan ataupun minum. Kemudian Paman Jeb datang dan mengatakan padanya jika tidak ada cara lain untuk mengembalikan manusia. Namun Wanda mengatakan padanya jika beliau ingin mengembalikan umat manusia, tentu bukan seperti itu caranya, karena cara tersebut tidak lain hanya akan membunuh kedua belah pihak. Karena tidak tahu mau ngomong apa lagi, Jeb hanya bisa meminta maaf padanya. Beliau juga mengatakan jika dirasa hal itu tidak perlu dilakukan, maka pihaknya akan menyuruh anak-anak untuk tidak lagi membawa sandera. Mendengar hal itu, Wanda tampaknya bisa menerima kenyataan. For what it's worth, I'm sorry. Singkat cerita, tampak Wanda yang panik dan kebingungan tatkala Jamie mengalami demam tinggi akibat luka yang dialaminya. Sementara itu, selama 3 hari ini, Melanie menghilang entah kemana. Seperti kejadian sebelumnya, Wanda berpikir jika ada sentuhan sensual di bibirnya dari seorang lelaki, maka Melanie pasti akan muncul. Wanda kemudian menemui Ian agar dirinya memberikan sentuhan terbaiknya, namun nampaknya pesona Ian tidaklah sehebat itu. Ian kemudian memanggil orang yang memang ahli dan berbakat dalam hal ini, siapa lagi kalau bukan Jared, yang lantas mendatangi Wanda dan menunjukkan skill terbaiknya. Alhasil, satu gigitan manja dari Melanie berhasil dia dapatkan. Sesaat setelah Melanie kembali, Wanda segera meminta Jared membawanya ke kota agar bisa mengambil obat. Karena infeksi yang dialami Jamie sudah terlalu parah, obat manusia biasa tidak akan mampu mengatasinya. Mereka butuh obat yang lebih sakti, tentunya dari bangsa alien. Sesampainya mereka di kota, di mobil itu, Wanda segera meminta Jared untuk mengambilkan pisau dan melukai tangan Wanda. Namun karena Jared tidak kuasa, lantas dia pun melakukannya sendiri. Wanda yang saat ini sedang terluka kemudian berjalan masuk disertai darah yang menetes di lengannya. Dia segera menuju ibu-ibu kasir yang ramah tamah itu dan meminta obat. Sesaat setelah itu Wanda bertemu dan diobati oleh sang healer. Kemudian di sana Melanie yang cerdik itu meminta Wanda agar segera menyuruh sang healer mengambilkan air minum. Di sela-sela kesempatan inilah Wanda mengambil obat sebanyak dia bisa dan berpura-pura sedang melihat bekas lukanya. Sesampainya mereka di rumah, Wanda langsung meminta pada sang dokter untuk segera menyemprotkan obat tersebut ke kaki Jamie. Walaupun pada awalnya Pak Dokter ragu-ragu apakah obat itu aman, alhasil kaki Jamie pun berhasil disembuhkan. Di sisi yang lain, walaupun tidak dengan mobil cepatnya, kali ini kita diperlihatkan dengan sosok Seeker yang masih begitu gigih untuk yang kesekian kalinya mendatangi perbukitan dengan membawa kendaraan roda 2-nya. Scene kemudian memperlihatkan adat istiadat berbelanja umat alien selama ini yang diperagakan langsung oleh Wanda, yang dimana dia mengambil apapun yang dia mau dan apapun yang dia butuhkan secara cuma-cuma. Tanpa memberikan imbalan, cukup berikan senyum pada mereka dan pulang. Selesai urusan. Lalu seperti biasa sesampainya mereka di lembah perbukitan, teman mereka yang bernama Wes memantau keadaan dan memberikan aba-aba. Namun ketika mereka sudah sangat dekat dengan pintu goa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan jasad Wes yang tergeletak begitu saja di tengah jalan. Tidak lama setelah itu mereka ternyata sedang dihadang oleh Seeker dengan sebuah pistol di tangannya yang diarahkan pada mereka sambil mengucapkan say hi pada Wanda. Seeker yang pada awalnya membawa misi perdamaian pada bumi, ternyata kali ini justru telah membunuh Wes tanpa belas kasihan, yang artinya dia sudah menyimpang terlalu jauh dari misinya.
Kemudian Paman Jeb tiba-tiba datang dengan senapan besarnya dan memanggil Seeker, lalu dengan cepat Jeb menembak tepat di bahu kirinya. Lalu seperti biasa, mereka pun lantas membawa Seeker ke dalam pengungsian. Sesampainya mereka di ruang pengungsian itu, Wanda meminta waktu sebentar untuk mengobrol empat mata dengan Seeker. Wanda kemudian bertanya padanya, "Kenapa kau tidak melepasku saja, Seeker?" Sebagai seorang alien militan yang gigih, Seeker menjawab pertanyaan itu dengan entengnya. "Jiwa lemah seperti yang kau tunjukkan adalah ancaman besar untuk kaum kita. Itu sebabnya aku berjuang mati-matian agar kaum kita bisa tetap eksis di planet ini." Lantas Seeker juga bertanya pada Wanda, "Setelah semua yang terjadi ini, apakah sekarang kau akan membunuhku, Wanda?" Di tengah kebimbangan itu, Wanda kemudian menuju ke ruang operasi, entah apa yang ada di pikirannya. Tidak lama kemudian datang sang dokter yang menghampirinya dan menanyakan, "Ada apakah gerangan Wanda?" Lalu Wanda mengatakan padanya bahwa selama ini ada cara yang lebih alienawi daripada yang dokter lakukan, yang mana jika prosedur operasi dilakukan dengan benar, maka tidak perlu ada yang mati karena hal ini. Lalu Pak Dokter pun bertanya padanya, bagaimana caranya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Wanda meminta Pak Dokter untuk berjanji satu hal padanya, yaitu izinkan dirinya mati sesaat setelah Melanie diselamatkan. Mendengar hal itu tentu berat bagi Pak Dokter untuk bilang iya ataupun tidak, karena bagaimanapun juga semakin hari mereka justru semakin sayang dengan sosok Wanda. Pada akhirnya beliau hanya bisa mengangguk. Singkat cerita, prosedur operasi pada Seeker pun dimulai, dan di situ Wanda memberikan contoh step by step beserta tata cara operasi yang baik dan benar pada Pak Dokter. Dengan membawa sebuah cangkang ajaib yang pernah dibawanya pada saat mengambil obat, Wanda kemudian akan menempatkan jiwa Seeker ke dalam cangkang tersebut. Sesaat setelah jiwa Seeker berhasil dikembalikan ke dalam cangkangnya, jasad yang dulunya dikenal sebagai Seeker yang garang dan berwibawa, saat ini tampak begitu bahagia dan manusiawi. Sebagai informasi tambahan, dia bernama Lacey. Lalu di malam itu pula, Jared dan Ian lantas mengantar Wanda ke sebuah stasiun yang dipenuhi pancaran cahaya, semacam neuron yang saling terhubung satu sama lain. Entah apa penyebutan yang tepat untuk mendeskripsikan benda tersebut, tapi yang jelas itu berfungsi sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan jiwa-jiwa alien. Lantas Wanda pun meletakkan cangkang itu ke atas pancaran cahaya tersebut untuk mengirimkan jiwa Seeker ke planet antah berantah selanjutnya. Seusai mereka pulang dari stasiun, kita kembali diperlihatkan dengan suasana dalam goa. Di situ Wanda kemudian mengatakan bahwasanya sekarang mereka sudah tahu bagaimana caranya mengeluarkan jiwa tanpa harus menyakitinya. Dan sekarang tiba waktunya bagi Wanda untuk segera berpamitan pada mereka semua. Karena bagaimanapun juga, Wanda berpikir yang mereka inginkan adalah kehadiran Melanie, bukan dirinya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Wanda yang saat ini sedang berjalan sendirian di ladang gandum yang sekarang tidak ada gandumnya. Tidak lama kemudian muncul sosok Ian yang datang menghampirinya. Di situ Wanda mengatakan pada Ian bahwa meskipun sekarang mereka menyayangi Wanda, dirinya tetap bukan seorang manusia. Itu sebabnya Wanda tetap memilih pergi. Saat suasana semakin tenang, Wanda kemudian merangkul dan memberikan kecupan terakhirnya kepada seorang Ian. Singkat cerita, walaupun sebelumnya Paman Jeb menyarankan Wanda agar tidak tergesa-gesa dengan keputusannya, Wanda kini sudah berada di ruang medis untuk segera melangsungkan operasinya. Di sisi lain, Pak Dokter juga tidak bisa lagi menahan keinginannya karena Wanda mengatakan padanya jika hidup ribuan tahun itu sangat menyakitkan. Apalagi mengetahui kenyataan bahwasanya meskipun Wanda tetap hidup lalu pergi ke planet lain dan kembali lagi ke bumi, dia akan lebih merasa sakit ketika yang dia temui hanya cucu atau bahkan anaknya cucu mereka yang sudah menua. Wanda kemudian menggunakan momen-momen terakhirnya itu untuk segera berpamitan pada Melanie. Layaknya dua orang saudari yang akan terpisah selamanya, mereka lantas berpamitan satu sama lain. Dalam kecamuk dua jiwa yang akan segera terpisah itu, ada air mata yang tidak diketahui siapa yang meneteskannya. Satu bulan kemudian kita diperlihatkan dengan kemesraan segenap muda-mudi yang sedang memadu asmara di jalanan kota. Mereka tidak lain adalah Jared, Melanie, Ian, dan Anda sudah pasti bisa menebak siapa orang yang keempat. Ya, dia adalah Wanda.
Yang ternyata 1 bulan sebelumnya Pak Dokter ingkar janji dan mengimplankan jiwanya ke dalam tubuh orang sekarat yang disinyalir tidak bisa hidup jika tidak diimplan dengan jiwanya. Lalu di jalanan itu tiba-tiba ada seorang laki-laki berwajah garang dan bermata alien yang diduga adalah seorang seeker. Dia kemudian mendatangi mereka dan memaksa keluar semua orang yang saat itu sedang ngebucin. Saat sesi interogasi beres, siapa yang menyangka dan alangkah terkejutnya mereka semua saat mengetahui sosok tersebut ternyata berteman baik dengan para manusia. Usut punya usut, pria tersebut adalah seorang alien yang rupa-rupa warnanya menyimpang dari misi, sama halnya dengan kasus si Wanda. Jalan ceritanya bagus dan cukup membuat emosional orang yang pertama kali menontonnya, walaupun ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal di benak saya, yaitu pada scene saat mereka mendatangi stasiun lalu mengirimkan jiwa seeker begitu saja. Di situ tidak ada mesin pelontar, di situ tidak ada tabung gas, di situ tidak ada roket, yang ada cuma cahaya. Bagaimana kemudian ini bekerja? Baiklah teman-teman, saya El undur diri. See you in the next chat dan bye-bye.